sayang, bapakku dokter cinta. Oke, teman-teman, jadi di sini, wah gila, coy. Berapa hari kita nggak upload? Seminggu. Gara-gara strike, duit pun terstop. Aduh, enggak, maksudnya gue udah nggak bisa ngehibur kalian lagi kan, gara-gara kena strike gitu. Dan sekarang kembali lagi dengan bacotan-bacotan khasnya ya. Karena tidak gibah tidak makan, bos. Jadi di sini gue bakalan coba untuk bahas berita lagi ya, men. Dan mohon maaf nih tetangga saya bakal coba untuk jerit-jeritan lagi ya. Seminggu tenang, sekarang udah menjadi seperti biasa lagi ya. Seminggu doang dia tenang tuh. Nah, sekarang dengar lagi nih kalimat-kalimat bacot dari gue gitu. Oke, jadi di sini gue dapat berita yang dimana nih, ya Allah, selama seminggu ini sebenarnya banyak banget coy berita-berita pengen gue bahas gitu kan. Tapi di sini ternyata pada saat akhir-akhir strike gue mau habis, ada berita nih, babi ngepet. Nggak, bukan kalian, maksudnya ada babi ngepet viral di Depok gitu. Wah, Allah Rabbi, gue nggak tahu nih mainnya nih gimana konsepnya, kita bakal cari tahu bareng-bareng coy. Oke. Yo, halo teman, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, sudah kali men, gue bakalan coba untuk bahas berita lagi. Dan di sini seperti di awal tadi gue bilang, kita bakal ngebahas tentang babi ngepet. Nggak, bercanda. Jadi di sini tuh gue dapet berita ada orang tuh pakai babi ngepet buat bikin kaya gitu. Nah, kalau misal kalian nggak tahu ya, kalau nggak salah gue nih, ritual babi ngepet itu ntar kayak ada dua orang gitu kan. Satu orang menjadi babinya, siapa tuh yang mirip babi? Satu orang lagi ngejaga lilin gitu. Nah, jadi tuh intinya kerjasama lah gitu kan. Dan di sini katanya ada gitu loh di Depok gitu. Tapi gue nggak bakal percaya sama hal-hal seperti ini gitu, karena ini tuh musyrik, bos. Jangan dipercaya. Ya Allah, ini udah zaman 2021, Anda masih berpikiran tradisional. Nggak usah hidup, sumpah deh. Oke, kita bakal langsung aja gitu, kita ke Instagram men. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di Instagram gue. Aduh ya Allah nih. Kalau misal kita lihat yang gue save nih emang kayak gini-gini nih. Tapi di sini yang kita pengen cari tahu adalah tentang berita ini men. Nah, ini dia nih dari Indozone ya. Kata polisi soal babi ngepet yang ada di Depok gitu. Warga setempat menyebut ukuran babi ngepet itu terus menyusut setelah ditangkap. Namun Kapolsek Sawangan tak dapat mengkonfirmasi hal itu. Oke, coba kita lihat videonya nih. Ketertiban untuk tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Tolong ibu-ibu anaknya dilihat, diperhatiin. RT, Bapak RW dan tokoh pemuda. Proses penyembelihan babi ngepet. Ini tuh kayak gimana ya? Gue bingung aja sumpah. Ini kenapa babi dong tuh diliatin rame-rame? Maksudnya orang-orang sekarang pada masih percaya ya sama hal-hal mistis kayak gini gitu loh. Gue aja kayaknya nggak percaya gitu. Maksudnya ngapain sih ngeliat untuk segera mengamankan sekali lagi himbauan kepada seluruh masyarakat Bedahan maupun dari luar lingkungan Bedahan untuk tidak berdesak-desakan. Anda mengatakan tidak berdesak-desakan tuh percuma, Pak. Percuma. Anda bisa lihat di sini ada berapa orang tidak berdesak-desakan lagi sudah bertusbol-tusbolan. Maksud gue kenapa? Ya Allah, udah rame-rame banget kayak gini. Covid, Mbak, Neng, Bapak gitu loh. Tubuh babi yang terpotong dibungkus kain batik. Oke. Waduh, gila, gimana ngambilnya? Oh, itu ya lagi disembelih. Oke. Apa coy? Ibu-ibu tolong diperhatikan. Golok yang dipakai motong babi, dan ini kepala babi ngepetnya. Oh, itu kepalanya ya. Oke, ganteng banget. Ya, ini coy, ini babinya nih, babi hutan gitu ya, babi hutan berarti bukan babi yang merah-merah gitu ya, berarti ya. Oke, sekarang nih gue nggak tahu nih sebenarnya kronologinya seperti apa gitu, karena gue nyari-nyari juga nggak dapet kronologi awalnya gitu kan. Tapi setahu gue nih, kalau misal lihat kita baca coba ya, soal adanya warga gitu. Nih, ini dikit-dikit kronologi kita baca dikit ya cuy ya. Soal adanya warga yang sering kehilangan uang, kami belum dapat laporannya. Kami pun baru tahu katanya ada yang sering mengalami pencurian. Apabila ada yang merasa kecurian, agar segera menghubungi aparat agar segera ditangani. Oke. Pernyataan bahwa babi ngepet tersebut terus mengecil sebelumnya diutarakan. Oh, jadi babi ngepet ini katanya waktu habis ditangkap tuh semakin mengecil gitu. Saat awal ditangkap, babi tersebut berukuran 50 cm dan lebar 40 cm. Namun kemudian ukuran babi tersebut berubah menjadi 30 cm atau seukuran kucing gitu kan. Babi tersebut akhirnya disembeli karena warga takut dia akan menghilang. Jadi gini, ketika babi ngepetnya mengecil tuh dia akan menghilang gitu. Dia kelaparan, bos. Ikut puasa gara-gara ditangkep.
ya Allah dah. Ya orang panik ya, gimana nggak mengecil, ya ampun deh. Nggak mungkin menghilang juga, ya Allah. Dipenggal karena takut babinya menghilang karena ukurannya semakin kecil. Tidak ada kejadian aneh saat pemotongan babi ngepet gitu. Oke, jadi intinya di sini berarti beberapa belakangan hari ini tuh warga mengalami hilang-hilangan harta gitu kali ya, kayak dicuri-curi gitu. Makanya mereka mencurigai ada babi dan ternyata benar-benar ada babi gitu ya. Tapi nih gue kasih lihat ke kalian nih ya, ternyata pada saat kita lihat ini dia pelakunya. Isu babi ngepet di Depok dipastikan hoaks, penyebarannya hanya ingin tenar. Isu babi ngepet di Sawangan Depok ternyata hanyalah hoaks semata. Pelaku yang diketahui bernama Ustadz Adam Ibrahim sengaja membeli babi dan mengarang cerita karena ingin tenar. Ya Allah, gue bingung anjir. Lagi bulan puasa loh. Ada loh berita tentang kayak gini-gini gitu loh, bikin hoax biar viral, biar tenar gitu. Gue bingung sumpah men. Coba kita baca nih ya. Ustadz Adam bekerja sama dengan 8 orang. Mereka mengarang cerita seolah-olah babi ngepet tersebut benar dan memang nyata adanya gitu. Saat ini polisi baru menetapkan 1 orang tersangka. Oke, ini baru si Ustadz ini doang ketangkep berarti ya. Rencana cerita fiktif tersebut bahkan sudah dibuat sejak sebulan yang lalu, dibantu warga lain dan orang-orang terdekatnya. Soal dari mana asal babi tersebut, polisi mengatakan bahwa Ustadz Adam membelinya lewat online. Waduh, lewat online anjir, lewat komunitas pecinta kucing seharga 900.000. Lu gila men. Cuma untuk mengarang cerita dia sampai ingin membeli babi berharga 900.000. Mending lu simpan ya uangnya, beli takjil, beli apa gitu bagi sama anak yatim bos. Saudara Adam Ibrahim kemudian melakukan pembelian seekor babi melalui online gitu kan, 900.000 dengan ongkos kirim 200.000. Ya Allah. Setelah dibeli, Adam meletakkan babi tersebut di dalam rumah. Lalu pada tengah malam ia mulai melakukan aksi yang membuat warga setempat heboh. Kemudian menyebar informasi bahwa ada manusia yang berubah wujud menjadi babi ngepet. Warga saat itu juga langsung percayai. Ini yang gue bilang, warga Indonesia masih sangat-sangat primitif ya. Percaya aja gitu langsung. Ya Allah. Saksi tidak ada yang mengetahui dan melihat secara langsung terkait dengan peristiwa berubahnya seorang manusia menjadi seekor babi hanya berdasarkan cerita dari saudara Ustadz Adam Ibrahim. Para saksi rupanya hanya melihat hewan yang diklaim sebagai babi ngepet tersebut saat sudah di dalam kandang yang sudah disiapkan Ustadz Adam. Oh berarti ini seolah-olah nih orang menangkap babi tersebut gitu. Oh berarti ini ya Allah, nih orang sumpah bikin cerita ada-ada aja ya. Mesti dikasih tahu nih sama orang, wah gue ngeliat babi ngepet tuh, gue dapet nih babinya gitu kan, dikasih lihat nih udah dikandangin gitu. Dan orang-orang langsung percaya emang. Ya ampun dah, intinya kayak gitu ya mainnya. Gue juga aduh gue miris sumpah. Tapi nantilah di akhir video bakal gue kasih tahu gimana pendapat gue gitu kan. Next man. Nah ini nih berita kedua nih. Tapi kita lihat dulu beritanya. Nah ini nih ya. Berita yang kedua kita bakal lihat nih sih. Ada salah satu ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu ini curiga tetangganya pakai babi ngepet juga gitu. Nganggur tapi uangnya banyak katanya gitu. Endingnya minta maaf juga. Udah biasalah ya kelakuan Indonesia. Setelah sempat viral karena memberikan pernyataan dinilai mengada-ngada, akhirnya memberikan klarifikasi. Coba kita lihat gimana pernyataannya men ya. Coba kita langsung aja play men. Let's go. Nih. Pantau Pak, orang ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya udah. Dia nganggur tapi uangnya banyak bos. Banyak hal yang bisa dikerjakan saat nganggur. Trading, saham, nge-YouTube. Nggak perlu keluar rumah. Tiba-tiba uang ada. Itu sudah biasa bu. Di zaman sekarang ibu tinggal di tahun berapa? Di tahun 70-an sih wajar kayak gitu. Nih sekarang tahun 2021. Ibu primitif sekali pemikirannya. Ya Allah. Saya lempar sesuatu ke depan rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa. Saya lempar sesuatu ke depan rumah biar ketahuan. Untuk apa Anda melempar sesuatu? Ya Allah, lu kalau misalnya curiga, ketok pintunya, buka rumahnya gitu kan. Lu bilang sama dia, lu ngapain sih kok bisa banyak duit? Lu tanya langsung kan bisa. Gak perlu bikin-bikin heboh kayak begini. Emang saya yang bilang. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Saya bilang sama teman saya tadi WA, ya. Temennya siapa bu? Eva ya namanya. Nah, warga sini? Bukan. Nanti saya telepon. Nih orangnya, dia WA. Gue bingung sumpah. Maksudnya mukanya itu serius banget gitu loh. Coba kita lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya yang ada di grup manapun, ya saya mau bilang sama kalian, tuduhan dan ucapan kalian di bulan suci Ramadan ini, buat saya terima kasih banyak. Anda yang menuduh. Anda yang menuduh, bukan orang yang menuduh. Kalau Anda tidak menuduh dari awal, tidak akan ada orang lain yang menuduh Anda. Gue kesel semua deh ibu-ibu nih. Gue yakin kalau di jalan sen ke kanan dia ke kiri gitu, gue yakin. Dan saya mau ngucapin bahwa saya
tidak ada sangkut paut sama yang namanya bagong atau babi yang ada di kampung Bedahan itu. Justru yang punya bagong itu, yang punya Ya, terserah lu lah dan lu tahu kan ujungnya kayak gimana? semuanya itu orang situ sendiri, orang kampung sendiri. Bacot. Nah, kita lihat nih ujungnya, men. Dari RS10 Ini ujungnya nih. Dan didampingi oleh senior saya Bapak Heri Markidong. Dalam hal ini saya mendampingi warga saya yang bernama Ibu Wati yang akan mengklarifikasi Gue kenapa lihat mukanya aja kesel gitu, gak tahu kenapa gue. videonya terkait Gitu loh, karena jujur remennya kalau misal kalian jadi tetangga gue nih, gue tuh kelihatan pengangguran. Gue nggak pernah keluar rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi ada duitnya. Ya karena nge-YouTube, cok. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ngabisin tenaga, bisa di sini aja dapet. Karena sekarang sudah zamannya teknologi. Ya Allah deh. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan klarifikasi dari Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tukang nuduh. Susukan Naga Jaya ya. Ya, pokoknya buat semua yang warga Kampung Baru yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal ya. Saya hanya merantau dan kontrak. Nggak ada yang nanya. Saya minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan. Cara ngomong minta maaf aja kayak nggak menyesal gitu. Kayak ya udahlah, formalitas aja gitu. Agak kesel gak sih lo ngeliat mukanya? Gue tuh karena dia orang tua aja nih, gue nggak berani ngata-ngatain gitu. Kalau ini anak muda udah habis gue roasting mukanya nih. Kan mulut kasar saya tadi. Sekali lagi saya minta maaf, itu saya ada kesalahan dari air ludah saya atau lidah saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau emang ini buat menyakitkan warga Kampung Baru atau Raga Jaya. Ya, sekian terima kasih. Saya minta Ya udahlah gitulah ya, minta maaf kelar gitu. Dan kalau misalnya kita lihat komentar ini ya, bisa jadi tetangganya main VTube. Anda lupa dengan binomo. Benar sekali, Anda lupa dengan binomo, trading lainnya. Ya Allah, the real kerja keras sampai tetanggamu mengira kamu ngepet. Bener banget coy. Oke coy, jadi di sini itu gue pengen kasih apa lah ya, gue juga bingung. Intinya mah lu kalau jadi orang tuh ya jangan suujon gitu, dan juga jangan primitif. Jangan gara-gara orang bilang kayak wah ada babi ngepet langsung percaya. Nah itu tolol. Yang kedua, ketika ada temen lu yang nggak keluar rumah tiba-tiba banyak duit, nggak usah lu suujon tuh, nggak usah. Kalau memang lu penasaran tanya, nggak usah lu bilang kayak wah gue yakin banget nih dia babi ngepet nih. Nggak usah, tanya aja bro, lu ngapain sih di rumah kok bisa ada duitnya? Kan kali aja bisa jadi ilmu buat kita gitu. Maksudnya kayak mungkin dapat ilmu lah, kira-kira gimana tutorialnya dapat uang gitu kan tanpa keluar rumah. Kayak gitu loh, nggak perlu dibesar-besarkan dibilang sama warga. Pak saya yakin banget pak di babi ngepet tuh ngapain? Ujung-ujungnya juga minta maaf. Maksud gue tuh kayak ya udah lah mainnya ya, namanya juga Indonesia ya. Tapi ya gue berharap kedepannya nggak ada lagi yang begini-begini ya. Karena gue juga tersinggung pak, sumpah dah. Gue tuh nggak pernah keluar rumah, nggak ngapa-ngapain. Gue takut juga tetangga gue nanya kan. Maksudnya tiba-tiba ada orang yang bilang ke gue babi ngepet, kan ngeri gitu. Gue emang mirip babi, cuman gue nggak ngepet gitu. Kan kasihan gitu loh orang-orang yang nganggur, yang memang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi dia di dalam rumah emang ngapa-ngapain, ada sesuatu yang dia kerjakan gitu. Cuman ya nggak kelihatan aja sama orang-orang kayak gini gitu, apalagi sama orang-orang julid gitu yang mau tahu aja pendapatan orang lain gitu kan. Ya maksud gue ya tolonglah jangan suzon lah gitu ya. Ya santuy-santuy aja lah, kalem-kalem aja lah gitu. Dan juga jangan pernah percaya dengan hal-hal yang kayak babi ngepet atau apa, itu nggak usah. Kalaupun ada ya nggak mungkin ada di perkotaan, paling nggak mentok-mentok ada di desa yang benar-benar pelosok gitu. Kalau misalnya di perkotaan kayaknya nggak mungkin ada lagi begitu gitu loh coy. Karena kalau misalnya ada nih, koruptor tidak perlu menjadi orang-orang tinggi, orang-orang hebat, orang-orang pejabat, nggak perlu men. Karena mereka bisa babi ngepet aja, bisa main tuyul aja buat dapet uang, nggak perlu mendapatkan jabatan untuk menjadi koruptor ya. Paham anda sekarang? Oke, ya udah guys, mungkin sekian video. Bye bye.